Nah, negara lain yang sepak bolanya lebih bagus, lebih baik, lebih disiplin, masih menggunakan pemain naturalisasi dan keturunan. Apalah daya kita Indonesia. Sudahlah Pak, jangan kita memaksa kehendak yang sebenarnya kita sendiri tidak mampu. Anggota DPR RI sebut timnas Indonesia tidak bisa dibanggakan karena pemainnya bukan dari anak kampung sendiri. Anggota DPR RI Nur Rozi mendadak menjadi sorotan publik setelah secara terbuka menyatakan bahwa dirinya tidak merasa bangga dengan tim nasional Indonesia yang kini diperkuat oleh sejumlah pemain yang beralih kewarganegaraan. Nur Rozi menyampaikan pandangannya ini saat mengikuti rapat Komisi 10 DPR RI yang membahas proses naturalisasi yang tengah diupayakan oleh PSSI. Meskipun politisi dari Partai Gerindra ini pada dasarnya tidak menolak kebijakan naturalisasi, ia merasa ada hal yang mengganggu terkait penerapannya. Dalam pandangannya, Nur Rozi menyatakan bahwa meskipun ia mendukung strategi naturalisasi, rasa kebanggaannya terhadap timnas Indonesia berkurang karena komposisi pemain yang dinaturalisasi semakin dominan. Bahkan hampir seluruh tim terdiri dari pemain naturalisasi. Ia juga mengatakan strategi ini menurutnya tidak dapat diterapkan secara terus-menerus dalam jangka panjang sebagai jalan pintas untuk meraih gelar juara. Nur Rozi membandingkan situasi ini dengan negara lain seperti Jepang dan Korea yang meskipun menggunakan pemain naturalisasi, jumlahnya tetap tidak signifikan. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa bergantung pada strategi naturalisasi sebagai satu-satunya cara untuk mencapai prestasi. Sebagai anggota DPR RI sejak 2009, Nur Rozi berharap Kementerian Pemuda dan Olahraga serta PSSI dapat menemukan solusi yang lebih berfokus pada pengembangan kualitas pemain sepak bola lokal. Ia juga menyatakan tidak keberatan dengan naturalisasi pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia. Namun, menegaskan bahwa dirinya tidak merasa bangga dengan pencapaian timnas Indonesia belakangan ini. Menurut Nur Rozi, PSSI dan Kemenpora perlu mengembangkan strategi yang lebih mengedepankan nasionalisme. Ia juga menyatakan sepak bola dengan naturalisasi pemain keturunan Belanda Indonesia mengingat banyak warga keturunan Indonesia yang tinggal di Belanda. Namun ia menyarankan agar naturalisasi terhadap pemain yang sama sekali tidak memiliki darah Indonesia dikurangi. Nur Rozi menegaskan kedepannya harus ada strategi yang lebih baik. Ia secara jujur mengakui bahwa dirinya tidak merasa bangga atau euforia dengan kemenangan-kemenangan yang diraih timnas Indonesia. Karena mayoritas pemain yang berperan bukan berasal dari anak-anak kampung sendiri. Pernyataan Nur Rozi ini dengan cepat viral di media dan mendapat beragam tanggapan. Termasuk banyak yang mengkritisi pandangan politisi yang sudah 3 kali terpilih sebagai anggota DPR tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI semakin gencar melakukan naturalisasi pemain. Namun berbeda dengan masa lalu. Kini mayoritas pemain yang dinaturalisasi memiliki darah keturunan Indonesia atau setidaknya memiliki kakek nenek yang lahir di Indonesia. Mark Locke adalah salah satu pemain terakhir yang dinaturalisasi tanpa memiliki keterkaitan langsung dengan darah atau tempat lahir leluhurnya di Indonesia. Dalam 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Sintayong memanggil 26 pemain, di mana 11 diantaranya adalah pemain naturalisasi. Dari jumlah tersebut,
9 pemain masuk ke dalam starting line up saat melawan Arab Saudi dan Australia. Halo Bapak anggota DPR yang terhormat, sudahlah, kalau Anda nggak paham tentang bola mendingan diam saja. Atau kalau Anda memang nggak suka nonton bola, ya udah nonton Doraemon, SpongeBob, atau apalah yang buat Anda happy gitu. Setelah saya cek, ternyata Bapak DPR yang terhormat ini ternyata selain profesinya sebagai politikus, anggota DPR RI yang satu ini alma maternya adalah Institut Pertanian Bogor dan pernah menjadi anggota perguruan pencaksilat. Udahlah Pak, nggak usah ngurusin bola, ngurusin yang lain aja, oke? Pesan buat Bapak, satu hal yang harus Bapak pahami dan sadari adalah bukan cuma Indonesia yang memiliki pemain naturalisasi, tetapi masih banyak negara lain yang melakukan naturalisasi dan bahkan lebih banyak jumlah pemain naturalisasinya dibanding Indonesia. Seperti Swiss, Senegal, Maroko, dan lain-lain. Itu untuk tingkat Piala Dunia. Belum saya hitung untuk tingkat Piala Asia. Nah, untuk Piala Asia, yang pertama ada Malaysia. Pada Piala Asia 2023 ada 14 pemain yang tercatat sebagai pemain naturalisasi dan keturunan. 14. Dan yang kedua Hong Kong. Juga ada 14 pemain naturalisasi dan keturunan. Lalu yang ketiga ada Libanon. Libanon ada 12 pemain yang tercatat dengan garis keturunan dari negara lain. Lalu yang keempat ada Qatar. Qatar tercatat 12 pemain naturalisasi dan keturunan. Dan yang kelima, Palestina. Juga terdapat atau tercatat ada 11 pemain. Nah, negara lain yang sepak bolanya lebih bagus, lebih baik, lebih disiplin masih menggunakan pemain naturalisasi dan keturunan. Apalah daya kita Indonesia. Sudahlah Pak, jangan kita memaksa kehendak yang sebenarnya kita sendiri tidak mampu. Oke Pak? Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik yang tentunya informasi terbaru dan anti hoax. Akhir kata saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam olahraga.